Apa sih? Weh. Anak ini anak maning ora? Itu dimasuk-masukin ke apa? Tas. Apa ini mas? Itu tuh. Tuh. Ya. Tas mana? Tas dibawa ke mobil maksudnya. Ini bawa. Mak, ku apa mak? Ku apa? Caranya pimen. Oke ki ya. Kayak gini ya mak. Yus. Gitu tas. Assalamualaikum teman-teman semua. Sore ini aku mau buka bersama di rumah mertua. Terus aku udah siap ini mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa. Nah dulu. Ya. Nah dulu. Oh iya sama kayak baju Mbak. Iya. Ini puasa terakhir ya teman-teman. Jadi aku mau buka bersama di rumah mertuaku. Terus dari kemarin juga aku belum main soalnya jatuh. Soalnya masih agak capek kemarin karena kan macet. Jadi aku istirahat dulu. Terus ini baru main ke rumah mertua sekalian buka puasa. Terus nanti paling malam takbirannya pulang lagi karena kan aku sama rumah suami itu kan beda kecamatan doang, masih satu kabupaten gitu, jadi gampang lah, masih warawiri gitu. Cuman kalau misalkan ngajak anak-anak kan agak ribet ya, harus persiapan dulu kayak gitu lah. Jadi kemarin suamiku yang main dulu, terus habis itu hari ini kita rame-rame bareng. Ini aku lagi sekalian nyari toko plastik ya teman-teman, soalnya mau ini beli keperluan buat berbuka juga, itu piring plastik. Tadi aku mampir ke rumah kakakku itu mau ngambil takjil. Lampu merah ya? Itu kan warna lucu ya? Iya. Makanya. Aku sejak di Tegal tuh belum keluar-keluar loh, soalnya capek. Istirahat paling di rumah doang. Terus main sama ponakan. Ini nih baru keluar ini. Biasanya keluar-keluarnya nanti habis lebaran baru rame-rame gitu. Aku tuh biasanya nyampe Tegal tuh langsung pijat guys, langsung pijat. Manggil tukang pijat. Kemarin aja kakiku sampai lebam-lebam di lututnya, terus buat lekuk sakit. Soalnya lekuk terlalu lama kali. Alhamdulillah ini lancar ya. Iya. Nanti kalau lewat lagi. Ya lancar, udah kayak. Tapi saat malam macet tuh dari kemarin. Sekarang udah banyak ini apa nih, mau dikelola pabrik ya kayaknya. Rumah makan melon anggur. Oh itu ada tanaman. Terus sekarang rame ya. Sekarang rame teman-teman, ini daerah Kebasan ya. Jadi dulu tuh dulu itu di sini sawah semua. Terus
bangunan. Ya juga ada inovasi. Oh, rumah makan banyak teman-teman yang ada di sini. Aku pulang. Terus ini ada beberapa bangunan di sini. Ini di daerah Kebasen gitu tuh. Kebasen tuh Kalang ya. Oh itu ada masjid baru ya, itu masjid juga. Tuh nyampe sini tuh lancar. Kalau kita lewat jalan satu tuh kayaknya macet deh, soalnya kan ada pasar Pakungan, terus itu Talang, Penjaran. Nisa cantik, Nisa cantik. Cantiknya kayak siapa? Mas mana mas? Mas tuh ngapain tuh mas tuh? Main HP. Ini saya juga main HP. Wih. Aku tuh di Tegal deket sama unit 407, deket banget sih. Cuman maksudnya di sini tuh ada unit 407. Terus ini rumah-rumah asramanya nih hijau gitu. Jadi nih rumah-rumah tentara ya teman-teman, TNI itu di sini. Mungkin puasa terus sore ya, jadi agak sepi tuh. Unit 407. Terus kalau di situ sebelah situ tuh rel kereta api itu situ. Tuh. Unit 407. Aku tuh dari rumah tadi nyariin yang namanya toko plastik teman-teman, karena aku mau beli piring plastik. Tujuannya adalah biar nanti di rumah mertua itu nggak usah ribet-ribet cuci-cuci perabotan. Jadi semuanya tuh biar sekali pakai langsung buang. Karena kan nanti banyak di sana, ada kakak ipar, adik ipar, terus anak-anaknya, sama ya kumpul anak-anak ibu. Kalau ini daerah Ujung Rusi. Itu siapa? Oh itu Buah Naga ya. Kebun Buah Naga tahu itu. Nih kita udah mau sampai Sawi. Ini daerah Kudaile. Terus belok kiri. Nanti kita ambil arah sini aja. Soalnya kalau kita lurus ke sana agak kejauhan, harus putar balik lagi. Sebenarnya sih enggak ya. Lewatnya Kangkok ya. Tapi macet sih. Oh macet. Kalau ini enggak, nanti ini lewat perempatan itu pos polisi ya. Jadi kita traveling ya teman-teman. Aku ajak kalian untuk menikmati suasana kota Tegal tercinta. Jadi aku kayak tour guide gitu loh. Kalau Selawi tahu nggak itu jualan itu? Apa? Kangkok.
Ya nggak apa-apa, sekalian lewat lah nyari-nyari. Oh gitu kan jam 4 ya. Iya nggak apa-apa, santai. Yang penting mah nggak macet sampai sini. Kalau nggak di tol Serba Kendal Serut, berhenti Oh, sebentar, aku ke situ masuk. Itu kan sekarang ada tol Serba. Ini lampu merah kok berhadapan itu. Tidur, ya Allah tidurnya lucu banget. Nah, kayak gini tidur. Dikiranya lagi nonton HP, ternyata tidur. Masya Allah, anak solehah. Biarin capek, soalnya kalau ada temennya, dia tuh nggak mau istirahat. Nisa itu kan kayak gitu, kalau ada temennya di rumah nggak mau istirahat, mintanya main terus, lari-lari terus, tidurnya malam, semalam aja sampai jam 12. Terus siang tuh nggak mau tidur, disuruh tidur malah marah-marah. Ini kita udah di daerah Slawi. Kalau dari Tegal sampai Slawi itu banyak banget ya teman-teman yang jualan sate Tegal, yang lagi banyak itu, yang lagi banyak cabangnya itu cempelemu. Tuh cempelemu tuh kayak gini nih, sate kambing muda nih. Ini pasti rame nih, tuh. Rame. Aduh, kok ngantuk. Aku juga ngantuk nih. Kok kayak kaos rada kurang kering aku kau siapa Kemarin sih hujan. Ini jembatan menuju Kecamatan Pangkah. Dulu ini adalah kali Tunggu nih. Kali di sini tuh kali yang gede ya di Tegal. Aku ingat ya teman-teman ya. Ini kita udah hampir sampai di rumah Mbak. Kita udah masuk ke desa Pangkah. Kecamatan Pangkah, ini masuk Kecamatan Pangkah. Kalau aku tuh kecamatannya Duri, teman-teman. Kalau aku itu perbatasan antara kabupaten dan kota. Jadi nyebrang jalan tuh udah kota. Kalau di aku itu udah nggak ada sawah. Kalau di tempat ayah itu masih sawah, masih banyak sawah kayak gini. Kalau ke Kendal Surut mana sih? di perempatan. Deket kok dari situ jembatan itu. Jembatan apa? Ada jembatan ya di Kendal Surut ya? Nggak ada ya? Tahu, cuma malam-malam waktu itu sampai Ida. Itu Oh, di sini mah masih banyak sawah-sawah, masih sejuk dan alami tuh. Tuh. Ini kalau malam-malam gelap tau teman-teman. Tuh, ini adalah sawah nih, tebu nih. Tebu
ini yang buat itu loh, gula. Terus di sebelah kanan Di saat itu jalannya nggak berarti ya begitu ini ini nih. singkong. Ini aku berhenti dulu ya teman-teman, soalnya mau beli sirup dulu buat bikin es kuwut. Katanya kakak iparku lagi mau beli bikin es kuwut, sama nyari itu piring plastik yang buat makan itu belum ketemu. Terus ininya bobo dedenya nih, dedenya bobo tuh dedenya bobo. Jadi aku pangku nggak bisa keluar, ribet maksudnya kalau mau keluar. Jadi aku di sini aja. Suamiku yang masuk. Ini tuh di daerah perkampungan ya, tapi udah ada Toserba ya. Sekarang tuh udah maju ya teman-teman, udah ada Toserba, terus udah ada ruko-ruko. Banyak sekarang ruko-ruko, jadi mau beli apa-apa kayak gitu tuh gampang. Nggak kayak dulu tuh nggak ada. Terus sekarang tuh kayaknya setiap rumah di pinggir jalan tuh ada ruko gitu. Ya aku bersyukur ya teman-teman, maksudnya suamiku tuh satu kota sama aku, cuman beda beda kecamatan doang ya. Jadi pas hari hanya itu, pas hari lebarannya, aku sama suami itu ya bisa mondar mandir gitu, bisa ke rumahku dulu, terus ke rumah suami, ntar balik lagi kayak gitu. Jadi aku tuh kegiatannya kalau di rumah tuh, kalau nggak di rumahku, nanti di rumah mertua, ntar balik lagi ke rumahku, ntar ke rumah mertua lagi kayak gitu. Kalau sekarang malah lebih fleksibel. Kalau dulu tuh ke mertua tuh selalu berdua ya, karena kan anaknya baru satu, jadi kita bisa sat-set pakai motor gitu ya ke rumah mertua gitu. Kalau sekarang kita tuh prinsipnya lebih mengutamakan kenyamanan gitu loh teman-teman. Karena aku bilang, aku kan anaknya udah dua nih, kalau mau pergi tuh persiapannya tuh agak ribet kayak gitu. Jadi nggak kayak waktu aku anak pertama ya. Jadi aku bilang, ayah kalau misalkan emang mau ke rumah ibu silahkan, nggak apa-apa, nginep di sana juga nggak apa-apa, aku di sini aja. Jadi kalau ke ibu tuh misal 2 hari sekali aku ke ibu, atau misalkan kayak gini ada buka bersama aku ke ibu kayak gitu. Jadi aku manggil mertua aku kan ibu ya, terus kalau manggil emakku kan emak ya. Jadi udah, suamiku juga mikirnya ya udah nggak apa-apa, kayak semalam tuh ya aku capek, aku baru nyampe, terus kakiku emang kan aku pijet ya teman-teman, aku kayak lebam-lebam lututnya loh, karena kan aku ya selama itu di perjalanan. Jadi aku bilang aku ini sakit, aku bilang gitu nggak ikut. Ayah aja barangkali mau ibu nggak apa-apa. Ya udah akhirnya suamiku ke ibunya sendiri nginep di sana. Ya udah nggak apa-apa. Kita tuh prinsipnya yang penting sama-sama nyaman, terus sama-sama ya menghargai satu sama lain loh keluarganya. Maksudnya aku juga kan jauh dari orang tua ya teman-teman. Jadi kalau misalkan pulang ke rumah emakku juga aku kangen kan sama keluargaku, aku kangen sama suasana rumahku sendiri kayak gitu. Jadi aku pengen berlama-lama juga di rumah. Nah, begitu juga sebaliknya. Suamiku juga kan pasti merasakan hal itu kan. Suamiku juga pasti, aku yakin pengen kumpul sama orang tuanya, pengen istirahat di rumah masa kecilnya kayak gitu. Jadi aku sendiri aku tidak memaksakan kalau dia tuh harus di rumahku terus, atau dia juga tidak memaksakan aku harus di rumahnya terus gitu. Jadi sama-sama. Yang penting kita pertama sowan dulu lah ke orang tua, terus nanti kalau udah anak-anak kan yang penting anak-anak dulu ya, biar anak-anak tuh nggak terlalu capek juga. Jadi anak-anak kalau udah rehat istirahat di rumahku juga nanti udah semuanya kita beres-beres rapi, kita ke rumah ibu mertua gitu. Ya mungkin itu aja ya teman-teman vlog dari aku. Semoga vlog ini bisa menghibur teman-teman, menemani waktu teman-teman di rumah.
saat senggang gitu dan masih suasana Idul Fitri. Ramadan ya, ini perpekan ya teman-teman, H-1. Aku ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kesempatan yang lain, di vlog yang lain. Tonton terus video aku ya teman-teman. Dadah!